Budi dan Yeni kali ini sedang piket pagi di ruang bersalin. Saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu Nifas mengenai tanda-tanda bahaya pada Ibu Nifas. Kali ini pasien saya habis melahirkan 8 jam postpartum. Selamat menyaksikan. Iya, Ibu Isma sekarang sudah nyaman, ada keluhan tidak? Tidak ada sih, Bu. Oh, tidak ada ya. Ini kan tadi ke persalinan ketiga ya, Bu ya. Iya, di sini saya tujuan untuk memberikan informasi kesehatan sama Ibu Isma tentang bahaya tanda-tanda nifas itu. Tujuannya supaya Ibu bisa mendeteksi jika ada kegawat daruratan nanti pada masa nifas Ibu ya. Dimana masa nifas itu biasanya terjadi sampai dengan 40 hari. Gitu ya. Kemudian Bu, sebelumnya saya mau tanya karena kebetulan ini kan anak ketiga ya Bu Isma ya. Ibu sebelumnya sudah tahu belum tentang apa sih macam-macam tanda-tanda bahaya pada Ibu Nifas? Udah lupa ya karena jaraknya lumayan jauh ya Bu ya. Anak keduanya berapa tahun Ibu? Anak keduanya usia 7 tahun. 7 tahun ya. Baik, nanti saya kasih tahu lagi ya untuk mengulas lagi ya Bu ya. Jadi Ibu, ada tanda-tanda bahaya pada Ibu Nifas. Yang pertama itu adalah perdarahan. Iya, dimana keluar darah banyak dari jalan lahir Ibu, terutama di 24 jam pertama. Iya, darahnya seberapa banyak? Darahnya itu bisa sampai 3-4 kali Bu, Ibu ganti pembalut. Dimana satu pembalut itu penuh. Iya, kalau sudah sebanyak itu berarti kemungkinan Ibu sudah kehilangan darah sekitar 500-600 cc. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya darah yang keluar itu kayak sehari paling ganti 1-2 pembalut dan tidak banyak sekali, insya Allah itu masa nifas yang normal. Tapi memang dalam 24 jam pertama itu harus diawasi terus Bu. Makanya ini Ibu kan belum boleh pulang ya kalau belum 1 hari. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah infeksi nifas Bu. Iya, infeksi itu tandanya apa Bu? Ibu demam. Biasanya kalau yang demam yang disebabkan karena infeksi, Ibu demamnya bisa lebih dari 2 hari. Ya, kemudian suhu tubuhnya kalau dicek menggunakan termometer itu di atas 38 derajat Celcius ya. Lalu ada juga darah yang keluar dari jalan lahir Ibu tuh biasanya berbau Bu. Kalau yang biasanya Ibu Isma tahu, kalau darah nifas biasanya baunya baunya apa? Baunya khas gitu loh. Iya, amis ya. Kadang-kadang darah kan amis ya. Nah, kalau yang nifas infeksi itu darahnya itu nanti baunya itu seperti busuk Bu. Iya, itu sudah mengarah ke infeksi ya. Karena adanya tadi ya Bu, ada demam, kemudian darahnya bisa juga berbau. Akhirnya Ibu mengalami kondisi di mana tubuh Ibu meriang ya. Jadi nggak enak badan, lesu, kehilangan gairah, itu seperti itu. Maksud di sini gairah yang jadi nggak nyaman gitu, ya. Selain itu, infeksi nifas juga bisa disebabkan karena masalah payudara, ya. Karena kan kalau seorang ibu itu habis melahirkan kan kita menyusui tuh. Nah, salah satu infeksi yang bisa muncul adalah dari payudara. Tanda payudara yang mengarah ke infeksi adalah jika payudaranya itu nyeri, kemudian ada kemerahan. Iya. Kemudian ketika dipegang itu sakit sekali. Kadang-kadang malah jika semakin tidak tertangani kondisi payudara yang tersebut itu bisa menyebabkan payudaranya menjadi mengkilap Bu. Jadi itu bisa menjadi kondisi yang tidak normal ya. Kemudian infeksi yang lain yang bisa timbul itu jika ibu mengalami infeksi saluran kemih atau nyeri saat BAK, pipis ya. Jadi kalau ibu habis melahirkan kok dalam beberapa hari ke depan tiba-tiba pipisnya sakit, kalau pipis sedikit-sedikit tapi sakit, disertai tadi demam, berarti ibu juga berkemungkinan ibu mengalami infeksi nifas. Iya, itu seperti itu ya. Lalu ibu tanda yang berikutnya untuk tanda bahaya nifas berikutnya adalah eklamsia. Ibu pernah dengar sebelumnya? Pernah. Pernah ya? Apa Bu kira-kira Bu?
eklamsia itu yang kejang bukan sih, Bu? Iya, betul banget. Ada apa, Bu, tetangga yang pernah kayak gitu? Ada. Iya. Saya ulas Ibunya lagi. takut, Ibu. Iya. Jadi apa, Bu, tanda-tandanya kalau eklamsia? Kalau taunya kejang aja. Kejang aja ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk mencapai kejang itu ada tandanya dulu, Bu. Yang utama apa? Sakit kepala, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ibu nanti habis lahiran ini kok pusing, sakit kepala, ibu jangan ngerasa jangan-jangan sakit kepala biasa lah. Enggak, kita harus jangan-jangan ada tanda bahaya yang akan terjadi. Jadi ada sakit kepala, lalu ada nyeri ulu hati, ya. Jadi enak loh, Bu, di sini sakit enak gitu, rasa kepengen mual gitu ya. Lalu ada penglihatan yang menjadi kabur, pandangan ibu jadi kabur loh, nggak jelas gitu ya. Berikutnya adalah jika terjadi pembengkakan, jadi ada bengkak, biasanya terjadi pada tangan atau kedua tangan ataupun kedua kaki. Iya. Kemudian selain dari tanda yang tadi saya sebutkan, Bu, yang utama apa, Bu? Adanya tekanan darah tinggi, Bu. Iya, jadi ada bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan pembengkakan pada tangan dan kaki, dan ada tensi yang tinggi. Makanya kenapa, Bu, ibu nanti akan dikasih tahu jadwal-jadwal kontrol ibu nifasnya tuh kapan aja, ya. Tujuannya apa? Supaya ini ibu ketahuan tensinya, nanti kan di bidan dicek tuh tensinya, ada mengarah ke tekanan darah tinggi apa enggak, kayak gitu, ya. Jika amit-amit nih ya, Bu, jika seorang ibu nifas mengalami kejang atau eklamsia, itu efeknya akan lebih parah lagi. Bisa berpengaruh terhadap perusakan organ. Jadi organ-organ bisa menjadi rusak seperti otak, kemudian hati, ginjal, seperti itu. Nah, untuk mencegah atau deteksi supaya ibu tidak mengalami itu dengan cara tadi kontrol. Berikutnya juga titen, kalau pusing, sakit kepala, pandangan kabur, ibu juga harus periksa segera, walaupun belum jadwal kontrolnya misalnya, gitu ya. Kemudian ada lagi, Bu, tanda bahaya yang lain, yaitu tentang ini, yang ada di jalan lahir, masalah yang ada di jalan lahir, ya. Di antaranya adalah tadi ya, Bu, ya. Kalau di jalan lahir bisa saja terjadi infeksi jahitan, bekas jahitan. Ibu kan tadi jahitan ya? Iya. Jadi yang namanya luka, ya, namanya luka pasti berpotensi ada namanya infeksi di jalan lahir. Tandanya apa? Kalau jalan bekas jahitan ibu tuh ada infeksi, tandanya itu ada kemerahan dan bengkak, Bu. Iya, cara orang dulu tuh jalannya kan karena bengkak tuh, jadi kesulitan berjalan gitu. Bengkak, kemudian berikutnya ada nanah. Jadi kalau biasanya keluarnya cuma darah aja, darah nifas, kalau misalnya ada infeksi di jalan lahir, di bekas luka jahitan, jadi nanahan. Iya, karena ada nanah, jadi baunya jalan lahir ibu tuh jadi bau tidak sedap atau seperti busuk kayak gitu. Itu juga mengarah ke infeksi jalan lahir. Nah, sama ya, Bu, seperti infeksi nifas yang tadi di atas saya sampaikan. Kalau misalnya ada masalah infeksi juga di jalan lahir, tadi infeksi jalan lahir tandanya adalah bengkak, kemerahan, dan juga bernanah, ibu biasanya juga mengalami demam. Iya, demam, riang, seperti itu, ya. Lalu ibu berikutnya itu ada tentang ini, kehilangan nafsu makan, tapi secara terus menerus dalam waktu yang lama. Iya, memang kalau kita habis melahirkan kan ibu capek ya, Bu. Badannya pegel, kelelahan. Biasanya di masa-masa itu ibu menjadi kehilangan selera makan. Iya, kalau hal itu terjadi, sebenarnya yang harus ibu lakukan adalah memotivasi diri sendiri harus semangat. Kenapa? Karena makan makanan yang sehat atau makan yang banyak itu setelah melahirkan itu juga sangat penting untuk ASI-nya ibu biar banyak. Ya, yang kedua juga untuk membuat
badan ibu kembali fit lagi ya. Jadi yang ibu harus lakukan adalah ibu harus makan makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu isi piringku, Bu. Ibu pernah mendengar belum istilah isi piringku? Belum ya. Jadi Bu, isi piringku itu di mana seseorang itu ketika makan harus memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Di dalam satu piring makannya itu ada karbohidrat atau yang biasanya kita tuh nasi. Terus yang kedua itu ada protein, baik protein hewani ataupun protein nabati. Protein hewani misalnya apa? Lauk pauk yang amis-amis loh Bu. Telur, ikan, daging gitu ya. Kalau yang nabati biasanya contohnya ada tempe, ada tahu atau kacang-kacangan. Kemudian sumber yang lain ada yang namanya lemak. Lemak bisa dari minyak ya atau dari santan gitu. Lalu ada juga mineral. Mineral itu berasal dari sayuran dan buah-buahan. Ya. Jadi Bu, tidak ada pantangan makan ya Bu. Iya, Ibu kalau selama ini nggak ada pantangan kan kalau habis lahiran? Nggak ada sih. Nggak ada ya, iya jadi semuanya boleh dimakan. Terutama memang karena Ibu habis lelah, Ibu boleh loh minum minuman yang manis boleh. Seperti misalnya air kelapa itu boleh, kemudian madu ataupun air kurma juga boleh. Atau kalau sekarang ada juga yang namanya susu ibu menyusui ya, itu juga boleh Bu. Ya, jadi untuk mengisi kembali energi yang kemarin sudah capek digunakan untuk melahirkan, gitu ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ya, oke. Lagi ya Bu ya, ini ada lagi nih tentang masalah bahaya yang lain adalah namanya keren Bu, namanya itu tromboflebitis. Tapi tromboflebitis itu apa? Itu adalah peradangan yang terjadi pada tungkai kaki. Iya, disebabkan oleh apa? Adanya bekuan darah pada kaki Bu. Ya, jadi bisa di tungkai ini di sini. Tandanya apa? Kakinya itu memerah, ya, dan sangat sulit untuk digerakkan, susah untuk ditekuk gitu loh. Dan itu terjadi nyeri hebat sekali. Itu juga masuk ke tanda bahaya. Walaupun memang kalau misalnya habis babaran kadang capek kakinya ya. Yang penting bukan merah, bukan nyeri, bukan susah digerakkan, itu sih masih normal. Tapi kalau yang nyeri, kemerahan, susah digerakkan, itu berarti berkemungkinan ada peradangan atau yang disebut tadi tromboflebitis itu, ya. Itu ya. Lalu satu lagi tanda bahaya terakhir ya Bu ya. Jadi tanda bahaya yang terakhir adalah mengenai ini perasaan sedih secara terus-menerus, merasa tidak bisa mengurus dirinya dan bayinya, atau istilah kerennya itu bahasa Inggris Bu, baby blues. Ya, iya Ibu pernah dengar nggak baby blues? Pernah ya. Jadi baby blues itu perasaan yang dialami oleh ibu habis melahirkan, di mana dia ngerasanya tuh sedih, nelangsa loh, nelangsa, tapi secara terus tuh, iya berat. Kemudian kayak merasa tidak bisa mengasuh diri ibu dan juga babynya. Memang ini umum terjadi pada ibu nifas karena kadang-kadang ibu habis melahirkan kan udah badannya pegel, lelah, kemudian ada nyeri jahitan juga, ditambah lagi juga babynya nangis ya, puting susunya mungkin bisa juga lecet gitu. Jadi kadang-kadang ibu jadi sedih atau murung ya. Sebenarnya penyebab ini juga bisa dipengaruhi karena ibu itu kurang tidur. Iya, karena kalau habis lahiran kan susah tidur ya. Karena babynya kalau malam kan nangis gitu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya postpartum blues tadi ya, itu bisa dengan pertama yang tadi awal sih sudah pernah tadi Ibu sudah bilang itu tentang gaya hidup sehat ya. Dengan ibu makan makanan yang beraneka ragam sehingga kan tubuh kita akan lebih cepat pulih. Kalau tubuh kita cepat pulih otomatis emosionalnya juga akan lebih stabil ya. Kemudian apa Bu? Ibu menerima bantuan dari orang lain atau orang terdekat. Jadi ibu bisa meminta suami atau
ataupun orang terdekat untuk membantu proses pemulihan kesehatan ibu seperti mengasuh dedek, kemudian pijit ya Bu, biasanya kalau di kampung kamu kan pakai dukun bayi ya, itu boleh dipijit badan ibu supaya lebih rileks ya. Lalu yang lainnya adalah apa Bu? Ibu harus bisa mengutarakan perasaan ibu kepada orang lain. Jadi kalau ibu sedih, ibu nelangsa atau ibu apapun yang ibu rasakan, ibu curhat lah. Ya, yang paling dekat itu suami. Aku kesel mas, gantian lagi bocah ditungguni, misalnya seperti itu. Atau ketika malam hari ibu bisa bergantian. Kalau pas dedek bangun, ibu menyusui, kemudian ketika dedek sudah kenyang bisa sampaikan ke suami, mas tolong gantian jaga dedek karena belum tidur. Aku tak tidur dulu sebentar. Ya, itu seperti itu. Juga bisa dengan ini hiburan lah. Ya bisa ibu dengan mendengarkan musik yang ibu suka supaya lebih relaksasi, atau bisa searching YouTube tentang bagaimana cara perawatan bayi, misalnya seperti itu. Tapi saya rasa bagi Ibu Isma, karena ini bukan anak pertama sih, saya yakin Ibu sudah sudah ahli lah gitu ya, seperti itu. Kira-kira dari yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu Isma sudah mengerti belum? Insya Allah Sudah ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak Bu? Ini Bu, paling kalau Apa? yang tadi kan katanya baby blues tuh. Iya. Baby blues tuh kan kayak kita kayak belum kayak nggak bisa Masuk. gitu. Itu normal nggak sih Bu? Wajar nggak sih kalau Iya, buat ada perasaan gitu ya. Iya, terima kasih ya udah bertanya ya Bu. Jadi betul Ibu, jadi memang baby blues itu tandanya itu kayak ngerasa nggak bisa ngurus dedek nyenengan. Padahal udah anak ketiga ya. Tapi itu bisa saja terjadi. Memang baby blues itu bisa terjadi sama siapa aja, karena memang adanya perubahan hormon dari yang awalnya hamil menjadi bersalin kan, dicampur dengan rasa-rasa tadi nggak nyaman, nggak enak, rasa sakit, meriang kayak gitu. Jadinya itu juga bisa menjadi baby blues. Tapi tadi sudah saya sampaikan juga tentang penanganannya. Ibu bisa minta tolong orang lain untuk membantu pengasuhan ibu, juga ibu harus mengutarakan apa yang ibu rasakan. Insya Allah itu bisa tertangani dengan itu ya. Ada yang lain Bu? Sudah ya. Iya, berarti gini Bu, saya rasa sesi informasi yang saya sampaikan Bu Isma sudah selesai. Semoga masa nifas ibu sampai dengan 40 hari menjadi sehat. Ya, bayinya juga sehat. Nanti bisa ketemu lagi di sini gitu ya. Terima kasih ya Ibu Isma atas waktunya ya. Terima kasih. Monggo Bu, saya pamit dulu ke ruang jaga bidan. Nanti kalau misalnya Ibu Isma perlu bantuan, Ibu bisa meminta keluarga untuk memanggil kita di ruang bidan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Monggo Ibu. Demikian video pendidikan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya pada ibu nifas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.